Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu masyaallah kana wa man lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da dzalik fa ya ibadallah usi ya wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Thumma qala subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala fil ayatil akhar yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah, teriring rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih dalam curah nikmat dan rahmatnya, baik berupa iman, Islam maupun kesempatan, kekuatan, sehat dan nikmat-nikmat yang lain yang dipastikan kita tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Namun demikian, para sekalian, begitu banyaknya nikmat yang Allah minta adalah agar kita bisa mensyukurinya. Dan ketahuilah betapapun kita sedang merasa bersyukur, bahkan mungkin banyak bersyukur, tapi itu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Karenanya meningkatkan syukur kita pada Allah menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita setiap saat, setiap waktu. Karena setiap saat, setiap waktu kita tidak pernah lepas luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, juga semoga keselamatan, kesejahteraan juga tercurah pada kita semua. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di antara nikmat syukur yang nikmat yang harus kita syukuri adalah diantaranya iman. Ini sangat penting sekali, karena dengan iman inilah segala amal soleh kita akan berarti. Segala kebaikan kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal soleh, bila didasari iman, maka itu akan menjadi kebajikan, bahkan menjadi kebaikan yang sangat banyak dan berlipat-lipat. Sebaliknya, betapapun kita melakukan banyak kebaikan, kebajikan tanpa iman, maka itu adalah sia-sia. Tidak ada artinya apa-apa. Lain asrafta la batonna amaluka wa takunanna minal khasirin. Jika kalian syirik, artinya tidak beriman pada Allah, maka akan sia-sia amal kalian. Dan janganlah sekali-kali kalian termasuk orang-orang yang merugi. Para sekalian, dan dengan iman ini pula lah kita akan mendapatkan derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang mencari derajat ketinggian kemuliaan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan jabatan yang selalu dipertahankan dan upayakan, dengan harta yang mereka tumpuk-tumpuk, dengan popularitas yang mereka perjuangkan, tapi ternyata seperti dengan iman inilah derajat kita akan Allah tinggikan. Selain dengan iman, juga dengan ilmu. Tersebut dalam Quran yang
tadi saya baca di Al-Imam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan Maha mengenal, Maha mengetahui tentang detail apa yang kita lakukan. Para bos sekalian, untuk itu mari kita tingkatkan kualitas iman kita, karena iman ini sifatnya cukup yangkus, kadang berkurang, kadang bertambah. Dan untuk menambahnya, salah satu cara yang Allah ajarkan kepada kita adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Seperti hal ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut akan namanya bergetar hati, bergetar karena khawatir, takut kalau amal yang sedikit tidak diterima, takut kalau dosanya banyak tidak akan diampuni. Dan apabila dibacakan akan ayat-ayatnya, bertambahlah iman, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Inilah para sekalian cara yang paling jitu, yang paling efektif untuk menambah memperkuat iman kita, yaitu dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Dan salah satu momen untuk mendapatkan pembacaan ayat Al-Quran adalah lewat sholat Jumat seperti ini. Karena sebelum kita sholat disampaikan 2 khutbah, di mana dalamnya ada ayat-ayat Allah dibacakan. Jadi selain kita datang ke sini akan mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan Allah karena kita sebagai tamunya Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan tambahan iman diperdengarkan ayat-ayat Allah. Para sekalian, selebihnya adalah dengan terus mendalami ilmu-ilmu Allah. Ini termasuk cara kita mendapatkan derajat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah bahwa kemuliaan Allah bahkan di khalayak makhluk yang lain yang akan menjadi mulianya kita bukan banyaknya harta. Karena ternyata sudah terbukti betapa banyak orang yang hartanya banyak tapi justru malah dihinakan oleh Allah. Kisah Quran termasuk seperti kisah Korun. Di dunia ini zaman kita pun banyak orang yang kemudian nista gara-gara harta. Begitu juga dengan jabatannya. Jadi dengan iman dan ilmu ilah kita akan mulia insyaallah bahkan di yang kami di hal yang lain. Seperti halnya Adam alaihissalam. Kenapa Adam yang mulia pada malaikat? Karena Adam dengan ilmu lebih tinggi dibanding malaikat. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Dan Allah yang telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, sehingga akhirnya malaikat mengakui tentang kelebihan Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, untuk itu mari kita tingkatkan ilmu kita, khususnya ilmu yang wajib kita telah, yaitu ilmu syariat atau ilmu Islam. Dan ini penting. Para sekalian, hari ini memang banyak sekali cara untuk kita mendapatkan ilmu, apalagi didukung dengan medsos yang luar biasa, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram dan sebagainya. Tapi ada cara yang paling tepat efektif menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita belajar ilmu lewat media itu boleh-boleh saja, tapi itu bukan suatu cara yang terbaik. Karena Allah dan Rasul telah memberikan ajaran kepada kita, baik masalah tempatnya maupun bagaimana cara kita milih guru dan kepada siapa kita berguru. Para sekalian, salah satu ayat menekankan pada kita agar kita terus belajar dalam situasi apapun ada di antara Quran. Surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Dan enggak pantas orang beriman semua pergi ke medan perang. Dan ada satu ta'ifah,
satu kelompok yang khusus dia tafakkur fi mendalami ilmu agama. Arti dalam keadaan situasi perang, situasi kritis apapun, kegiatan ajar mengajar khusus agama tidak boleh vakum, tidak boleh berhenti. Apalagi yang masalah pandemi, tidak boleh berhenti, harus tetap berjalan, harus berjalan. Ini saking wajibnya untuk ilmu Allah ini. Jadi nggak boleh terhenti di sini. Dan para sekalian, Rasulullah SAW sampai berikan beberapa macam ilmu kepada kita. Keutamaan orang-orang yang ilmu agama. Di antara sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini panjang, hanya saya ambil pendeknya saja. Kata Nabi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menempuh dalam perjalanan itu fi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, niscaya Allah permudah baginya thariqan ila jannah, jalan untuk menuju surga. Ini salah satu keutamaan, hadiah yang luar biasa. Barang siapa yang melangkahkan kakinya di rumah ke tempat di mana situ surahkan ilmu Allah dan diajarkan ilmu Allah, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Tapi rupanya jalan untuk menuju ilmu Allah tidak semenarik jalan menuju tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat kuliner, pasar-pasar mal-mal. Maka masih kita jumpai tempat-tempat di mana diadakan taklim masih sepi dari jamaah, tapi di mana ada pasar ramai luar biasa. Paling tempatnya syaitan, kata Nabi. Wa ma istama'an, kata Nabi, dan tidaklah berkumpul kaum suatu kaum fi baitin buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam suatu rumah, di antara rumah-rumah Allah. Kemudian ketika dia berkunjung ke masjid tadi, datang ke salah satu masjid yang di dalamnya adalah yasluna kitab Allah, dibacakan akan ayat-ayat Allah, yang tadi salah satu fungsinya adalah menambah iman kita. Tapi tentunya kita tidak puas dengan mendengarkan bacaan saja, tapi di sana juga wa yatadarasuna bainahum, mereka saling belajar. Ya tadarasuna, ini kata darasa, arti saling. Kata saling belajar berarti sudah ada yang mengajar, berarti ada guru. Artinya belajar ilmu Allah itu nggak boleh tanpa guru, harus ada guru. Begitu juga Nabi itu diajarin langsung oleh malaikat Jibril ketika per bulan Ramadan dan hari-hari yang lain. Artinya harus ada guru. Di sana dipelajari bainahum illa, kecuali nazalat alaihim, akan turun pada mereka al malaikah, kecuali akan turun para malaikat untuk menurunkan as-sakinah, ketenangan. Jadi kita mengadakan taklim di mana yang dikaji, yang jadi materi khususnya adalah Al-Quran, dan kita saling pelajari di situ, maka akan turun as-sakinah, ketenangan. Beda dengan kita datang ke tempat-tempat yang lain. Dan sakinah itu salah satu tujuan hidup kita. Kita sering mendengarkan tausiah nikah misalnya. Tujuan pernikahan apa? As-sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah. Di salah satu cara untuk mendapat keterangan kita hadir ke masjid, di mana di masjid dibacakan akan ayat Allah dan dipelajari akan ayat-ayat Allah. Bukan tempat-tempat yang di sana justru malah mengurangi iman kita. Apalagi bisa menghilangkan lagu, saya dan sebagainya. Selain itu, wa ghasyiyatuhur rahmah, kemudian akan diikuti rahmah. Di rahmat yang kita dambakan itu ada dalam masjid. Ketika di situ kita mempelajari ayat Allah. Bukan di tempat yang berkumpul manusia berjibaku dalam masalah menggapai materi duniawinya, tidak. Tapi di mana di situ dibacakan ayat Allah, dipelajari, setelah turun rahmah, rasa kasih, sayang luar biasa. Dan yang terakhir, wa khafathumul malaikat kemudian akan turun mengepak-empakan sayapnya sambil mendoakan. Wa dzakarohum, kemudian akan menyebut-nyebut mereka, orang-orang yang belajar tadi, siapa Allah di sisi hamba-hambanya, makhluk-makhluk yang mulia, itu para malaikat, para syuhada dan yang lain-lain.
Ini para sekalian, di antara utama-utamaan orang yang mendalami ilmu Allah di masjid sampai tempatnya pun ditunjuk oleh Nabi. Saking pentingnya untuk memakmurkan masjid. Karena selama ini orang bangga dengan masjid yang megah, dengan masjid yang indah, tapi tidak bangga dengan kemakmurannya. Karena masih terbukti banyak sekali masjid sepi dari kegiatan-kegiatan talabul ilmi atau menuntut ilmu. Kemudian ujung hadis tadi Rasul bersabda, waman dan barang siapa yang bitoabihi, barang siapa yang batoa, dia yang berlambat-lambat bihi dengannya amalkan amalnya, kata Nabi Lamusik, tidak ada yang bisa mempercepat bihi dengannya nasab akan nasab. Artinya kita harus berlomba. Jangan berharap lantaran anaknya rajin ngaji, otomatis orang tuanya dapat kebaikan. Tidak demikian. Atau jangan harap antara suaminya rajin taklim, kemudian istri otomatis juga tidak. Tidak ada. Gara-gara kita memperlambat amal kita, kemudian ada yang mempercepatnya. Sekalipun anak yang kita cintai, yang kita perjuangkan selama ini akan nasibnya. Tapi pada diri nanti adalah nafsi-nafsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sekalian, jamaah masjid Jami As-Shaleh yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati. Sebelum kita berdoa bersama di akhir khutbah ini, saya simpulkan dari khutbah yang pertama bahwa intinya kita harus selalu meningkatkan batas iman kita, juga ilmu kita. Karena ilmu adalah merupakan salah satu anugerah yang harus kita tuntut dan Allah wajibkan dari mulai buaya sampai yang terakhir. Dan satu-satunya doa yang Allah ajarkan di Quran untuk kita tambah dari ilmu saja. Enggak ada di Quran atau dari Nabi doa kita tambah rezeki, tambah umur, tambah istri, tidak ada. Adanya doa minta tambah ilmu. Qul kata Allah, Rabbi zidni ilman. Doalah kamu tambah aku ilmu. Ada kemudian ada macam-macam doa minta tambah itu, redaksinya pasti pikiran kita semua. Para sekalian, mudah-mudahan kita bisa mencerna apa yang saya sampaikan, bisa mengamalkan. Mari sama-sama kita berdoa Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita tahu di ilmu Allah, dan juga diberi kemampuan untuk meninggalkan apa yang telah Allah larang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Fattah, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya awal-awal, ya akhir-akhir, ya Mujibas Sa'il, ya Arhamar Rahim. Alhamdulillah bihamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana zidna ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqal fa'al ghina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika 'izzatin 'amma yasifun wa sallallahu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.